Matius 19 ayat 16-21, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca tentunya bukan sesuatu yang asing, bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan seorang muda yang kaya. Dan yang menarik di sini adalah orang muda itu bertanya pada Yesus bahwa perbuatan baik apakah yang harus kulakukan agar memperoleh hidup yang kekal. Gitu ya. Dia bertanya tentang suatu perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang dia harus lakukan supaya dia beroleh hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus waktu itu menggambarkan tentang apa yang ada dalam firman Tuhan tentang perintah perintah segala sesuatu yang baik, engkau nuruti segala perintah Allah. Terus dia bertanya lagi, perintah yang mana? Dan Yesus menjelaskan perintah-perintah, jangan membunuh, jangan berzina, semuanya itu adalah hukum Taurat. Dan dia berkata bahwa semuanya sudah aku lakukan sejak muda, apalagi yang kurang. Kemudian Yesus berkata suruh dia menjual harta miliknya dan dia akan memperoleh harta di surga, kemudian kembali kemari dan ikutlah dengan aku, kata Yesus. Dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas tentang satu statement sederhana yang seringkali bukan sesuatu lagi yang asing buat kita semua, tentang perbuatan baik. Dan ini menjadi pertanyaan awal dari orang muda yang kaya ini. Perbuatan baik apa yang dia harus lakukan agar dia beroleh hidup yang kekal? Gitu ya. Orang muda dengan pemikirannya yang sejak lama dia mengikuti hukum Taurat, dia berpikir bahwa hidup yang kekal dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan baik. Dan dia mencoba menanyakan pada Yesus, perbuatan baik apa yang harus dia lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Waktu Yesus menjelaskan tentang jangan membunuh, jangan berzina, dia pikir itu semua perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Dan dia berpikir perbuatan baik apa lagi yang kurang. Gitu ya. Dia tidak mengerti bahwa keselamatan hidup yang kekal tidak diperoleh melalui perbuatan baik. Orang muda yang kaya itu berpikir bahwa semua yang baik yang dia lakukan, yang sudah dia lakukan sejak muda, itu membuat satu jaminan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pada saat Yesus datang dan dia bertanya, apalagi yang harus aku lakukan? Perbuatan baik apalagi yang harus lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Dan kemudian Yesus menyuruh dia suruh menjual hartanya dan kembali kepada Yesus dan mengikut dia, gitu ya. Di sini sih kita akan membahas sama-sama mengenai satu hal yang tadi saya bilang tentang perbuatan baik, gitu ya. Ini mungkin sesuatu hal yang sudah biasa kita dengar, sesuatu hal yang sering sekali kita dengar, bagaimana kita bicara soal perbuatan baik. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bahwa anak muda ini berpikir bahwa hidup yang kekal diperoleh pada saat dia melakukan perbuatan baik, gitu ya. Dan kita semua tahu sama-sama bahwa kehidupan yang kekal atau keselamatan itu tidak kita peroleh melalui perbuatan baik, tidak kita peroleh melalui sesuatu yang kita lakukan yang baik, gitu ya. Keselamatan dan hidup yang kekal kita peroleh hanya melalui Yesus. Karena itu kemudian Yesus menyuruh dia meninggalkan semua harta kekayaannya, membagikan pada orang miskin dan mengikut Yesus, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal perbuatan baik, maka perbuatan baik bukan sesuatu hal yang mendatangkan pada suatu kehidupan yang kekal atau keselamatan. Kehidupan yang kekal atau keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik, tetapi diperoleh melalui Yesus. Dan itulah yang Yesus ajarkan pada orang muda yang kaya ini. Dia berpikir semua perbuatan baik yang dia lakukan sejak muda, itu bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan jelas-jelas Yesus berkata bahwa semuanya itu adalah harus kamu jual dan kamu ikut aku. Jelas, saudaraku ya. Nah, perbuatan baik ini kita sudah tahu bahwa itu menjadi sesuatu hal yang tidak membawa pada keselamatan. Kita diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia yang Yesus berikan. Gitu ya. Dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jelas kata firman Tuhan bahwa dia menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui pada saat kita bertobat, kita dilahirkan dari air dan roh, dan kita menerima firman Tuhan. Pada waktu itulah
Kita beroleh kehidupan yang kekal, kita beroleh keselamatan, bukan semata-mata dilakukan dari perbuatan baik. Gitu ya. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi hal yang pertama yang kita pasti setuju sama-sama bahwa keselamatan tidak didapat melalui perbuatan baik. Keselamatan atau kehidupan yang kekal kita tidak peroleh melalui apa yang kita lakukan sesuatu yang baik. Tetapi kita peroleh hanya karena kasih karunia dari penebusan yang Yesus lakukan. Keselamatan dan hidup yang kekal itu didapat karena anugerah yang Yesus berikan. Itu didapat karena iman kita kepada Allah. Gitu ya. Itu saya yakin kita semua sama-sama setuju dengan hal itu. Gitu ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara soal kehidupan yang kekal, kita bicara soal perbuatan yang baik, maka kehidupan yang kekal tidak bisa kita peroleh dengan perbuatan baik. Gitu ya. Dan yang kedua kita tahu bahwa keselamatan atau hidup yang kekal itu semata-mata tidak bisa dilakukan dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena keselamatan dan hidup yang kekal itu hanya diperoleh apabila dalam kondisi kita dikuduskan. Gitu ya. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, dan perbuatan baik itu tidak bisa menembus kekudusan. Tidak bisa membeli kekudusan, tidak bisa membuat seseorang menjadi kudus. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas, saudaraku? Jadi perbuatan baik tidak bisa menyucikan dosa kita. Gitu ya. Apa sih namanya, darah domba jantan atau darah lembu jantan tidak bisa menghapus dosa. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang diwariskan dari nenek moyang kita. Itu semata-mata ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Kristuslah yang menguduskan itu semua. Darah Kristuslah yang membuat kita bisa beroleh keselamatan. Kita diampuni segala dosa-dosa kita dan kita disucikan. Dan untuk itulah kita beroleh keselamatan. Jelas, saudara? Jadi sama sekali bukan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak bisa membuat kita selamat. Perbuatan baik tidak bisa membuat kita dikuduskan. Gitu ya. Dan Allah adalah pribadi yang kudus. Gitu ya. Dan kita hanya bisa dikuduskan melalui darah Yesus. Gitu ya. Dalam Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan apa yang kita lakukan yang baik yang menyelamatkan kita, tetapi kita semua dibenarkan karena iman kepada Yesus Tuhan. Karena iman kepada Anak Allah kita semua dibenarkan. Jelas, saudaraku? Jadi hal yang pertama yang ingin saya bahas di sini mengenai perbuatan baik, bahwa perbuatan baik sama sekali tidak membawa pada keselamatan atau hidup yang kekal. Waktu orang muda itu bertanya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus berkata, jualah semuanya dan ikutlah aku. Itulah kehidupan yang kekal. Gitu ya. Dan itu semua didapat karena kasih karunia, karena kasih Allah kepada kita semua. Dan itu karena iman atas kepada Yesus Tuhan, maka kita beroleh keselamatan. Gitu. Dan yang kedua, kalau kita bicara soal perbuatan baik tidak bisa menebus dosa kita. Gitu ya. Ada orang mungkin yang berpikir bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang salah dengan melakukan sesuatu yang baik, maka kemudian mana yang lebih berat itu akan menjadi sesuatu hal yang diperhitungkan, gitu ya. Saya kasih ilustrasi sederhana, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari. Misalkan gitu ya, Anda yang berkendaraan dalam kehidupan sehari, misalnya selama berapa lama, melihatnya selama berapa tahun, kita tidak pernah melanggar satu kali pun melanggar lalu lintas, gitu ya. Sampai satu ketika Anda melanggar lalu lintas. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda ditangkap atau ditilang karena melanggar lalu lintas? Jawabannya pasti ditangkap atau ditilang, betul? Kita tidak bisa berkata, Pak polisi, saya sudah puluhan tahun tidak pernah melanggar lalu lintas. Masa sekarang saya satu kali melanggar tetap ditilang? Jawabannya adalah tetap akan ditilang, karena itu adalah pelanggaran. Jelas, saudaraku? Hal yang sama juga dengan dosa, gitu ya. Apabila Anda berbuat dosa, maka dosa mendatangkan hukuman, dan kita tidak bisa berpikir, oh perbuatan baik saya akan menebus dosa saya. Tidak bisa, saudaraku. Dosa adalah sesuatu hal yang najis di mata Tuhan, dan itu hanya bisa disucikan dengan darah Yesus. Perbuatan baik tidak membawa kita pada keselamatan, perbuatan baik tidak membawa kita pada hidup yang kekal. Jelas, saudaraku? Ini hal yang pertama yang saya ingin katakan mengenai perbuatan baik. Nah, kalau gitu kenapa dong kita harus berbuat baik? Kita tahu tadi dalam firman Tuhan, setelah kita menerima kehidupan dalam darah Yesus, setelah kita disucikan, maka bagian kita sekarang melakukan perbuatan baik. Jadi kita melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapat keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan perbuatan baik.
Gitu ya. Nah, sekarang untuk apa sekarang kita melakukan perbuatan baik? Kita sudah beroleh keselamatan, darah Yesus sudah menyucikan kita, dan sekarang bagian kita adalah melakukan perbuatan baik. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini cerita tentang perumpamaan talenta. Saya pernah buat videonya khusus tentang perumpamaan talenta, dan saya sudah jelaskan di sana bahwa yang dimaksud talenta di sana bukan seperti yang kita bayangkan, seperti talenta bermain musik, talenta melukis, sama sekali bukan itu. Tetapi itu bicara soal perkara rohani, soal sesuatu yang Tuhan percayakan, misalnya keselamatan, gitu ya. Dan itu digambarkan seperti ada 3 orang hamba, dikatakan yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Gitu ya. Dan kepada hamba yang 5 talenta, dia mengembangkannya dan memperoleh laba 5 talenta. Tadi si tuannya berkata bahwa baik sekali perbuatanmu. Dia melakukan suatu perbuatan baik. Gitu ya. Di mana dia mengembangkan talenta itu. Gitu ya. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi pertanyaannya, kenapa sekarang kita harus melakukan perbuatan yang baik? Karena perbuatan yang baik membuat kita bisa turut dalam kebahagiaan Allah, kebahagiaan Tuhan kita. Gitu ya. Keselamatan kita peroleh dengan cuma-cuma. Waktu kita menyerahkan hidup kita pada Kristus, maka kita beroleh keselamatan. Dan bagian kita adalah kita melakukan perbuatan baik supaya apa? Supaya kita mempertahankan keselamatan yang sudah Yesus berikan. Dengan melakukan perbuatan baik seperti kata firman Tuhan tadi, Tuhan itu akan berkata kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu. Dia melakukan suatu perbuatan yang baik dengan dia mengembangkan talentanya. Dan akibat itu dia berhak masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Jadi kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Karena kita harus mempertahankan keselamatan yang kita terima dari Allah. Gitu ya. Pada saat kita menerima keselamatan dan kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan kita disucikan, maka bagian kita adalah kita melakukan perbuatan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan bersuka atas kita. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Setiap perbuatan akan dibawa ke pengadilan. Gitu ya. Entah yang baik, entah yang jahat. Karena itu kita harus melakukan perbuatan baik. Kita memang sudah diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kita menyerahkan hidup kita, karena Yesus menebus kita. Gitu ya. Melalui darah Yesus kita disucikan, dan kita layak menjadi anak-anak Allah. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan setelah kita memperoleh itu semua, maka bagian kita melakukan perbuatan baik. Dengan melakukan perbuatan baik, maka Allah memperhitungkan kita sebagai hamba yang baik dan setia. Dan kita berhak masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Gitu ya. Jadi kita melakukan perbuatan baik supaya kita beroleh keselamatan yang sudah kita terima sebelumnya sebagai bentuk penggenapannya. Kita mempertahankan keselamatan yang sudah Allah berikan. Gitu ya. Karena saatnya akan tiba bahwa setiap orang akan dibawa ke pengadilan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Gitu ya. Entah perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat. Kalau kita sudah beroleh keselamatan, maka Allah sudah menyucikan kita dan kita beroleh keselamatan, tetapi kita tidak melakukan perbuatan baik, maka kita tidak ikut dalam kebahagiaan Tuhannya dan kita dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Dan tadi dalam firman Tuhan bahwa setiap orang akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Gitu ya. Keselamatan kita bisa hilang apabila kita tidak melakukan perbuatan baik. Gitu ya, saudaraku ya. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hal yang kedua kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik itu mempermuliakan Tuhan. Itu adalah seperti buah dalam sebuah pertobatan. Jelas, saudaraku? Jadi 2 hal yang pertama ini saya tekankan adalah, pertama, perbuatan baik bukan sesuatu hal yang membawa pada keselamatan. Keselamatan kita didapat oleh darah Yesus, keselamatan kita didapat oleh anugerah yang Yesus berikan. Gitu ya. Kalau kita hidup oleh iman, maka iman itu membawa kita pada keselamatan. Gitu ya. Tetapi setelah kita diselamatkan, bagian kita adalah kita melakukan perbuatan baik. Melalui perbuatan baik, maka kita mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima. Melalui perbuatan baik, maka kita membuat orang mempermuliakan Allah. Jelas, itulah sebabnya ada dan saya kita perlu melakukan perbuatan baik, dan itu digambarkan seperti suatu buah dari sebuah pertobatan. Jelas, itu hal yang kedua kalau kita bisa soal perbuatan baik. Jadi yang pertama, perbuatan baik tidak membawa pada keselamatan. Keselamatan datang karena kasih karunia, keselamatan datang karena anugerah.
Yang kedua, Anda dan saya walaupun kita sudah diselamatkan, maka kita perlu melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik mempertahankan keselamatan yang kita punya, perbuatan baik mempermuliakan Allah. Gitu ya. Dan tentunya perbuatan baik juga membuat kita mengumpulkan harta di surga. Oke. Dan sekarang kalau kita bicara perbuatan baik, sebenarnya kepada siapa sih kita berbuat baik? Biasanya kita berpikir bahwa kita berbuat baik kepada sesama. Betul, itu tidak salah. Tetapi di sini saya akan jelaskan bahwa kita bisa berbuat baik pertama kepada Allah. Oke. Dalam Matius 26 ayat 10 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Waktu itu ada seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Dan kemudian murid-muridnya berkata, ini penghamburan, harusnya dijual dan dibagikan kepada orang miskin. Kemudian Yesus berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Jadi kita bisa melakukan perbuatan baik kepada Allah. Pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita melakukan sesuatu bagi Allah, itu adalah suatu perbuatan baik. Gitu ya. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada saat kita melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka itu perbuatan baik yang kita lakukan bagi Allah. Gitu ya. Dan perbuatan baik tadi saya sudah bilang bahwa itu tidak semata-mata membuat kita diselamatkan karena kita sudah beroleh keselamatan. Tetapi kita tetap harus melakukan perbuatan baik supaya apa? Supaya kita ikut dalam kebahagiaan Tuhan. Kita ikut dalam kebahagiaan Allah. Supaya dengan demikian orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Karena orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Entah yang baik, entah maupun yang jahat. Dan pertama kita berbuat baik kepada Allah dengan cara adalah kita melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, dan dibilang di sana dikatakan kita melakukan kehendak Bapa. Gitu ya. Dalam 2 Tawarikh 31 ayat 20 ini tentang Raja Hizkia. Dikatakan seperti ini. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Dibilang ia melakukan apa yang baik. Hizkia melakukan apa yang baik. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia mengembalikan umat Tuhan supaya beribadah, dan itu dianggap hal yang baik. Gitu ya. Apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jelas bagus. Jadi kita bisa berbuat baik pada Allah pada saat kita taat firman Tuhan, pada saat kita melakukan kehendak Bapa, pada saat kita melakukan sesuatu buat Yesus, maka itu adalah suatu perbuatan baik buat Allah kita. Oke. Dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Jadi ketaatan kita itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik kita kepada Allah. Jelas saudaraku? Jadi pertama kalau kita bicara perbuatan baik, maka kita bisa lakukan itu kepada Allah. Dengan cara kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita taat dengan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa, maka itu adalah suatu bentuk perbuatan baik. Seperti tadi digambarkan perempuan yang mengurapi Yesus, dan Yesus katakan, dia melakukan perbuatan baik kepadaku. Gitu ya. Dan yang tadi saya sudah bilang, biasanya kalau kita bicara perbuatan baik, tentunya kita bicara soal perbuatan baik tentunya dengan sesama manusia. Gitu ya. Dalam Filipi 4 ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, karena kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Waktu itu Paulus berkata pada jemaat Tuhan di Filipi, dia melakukan perbuatan baik. Jemaat Tuhan di Filipi melakukan perbuatan baik bagi Paulus dengan cara mengambil bagian pada kesusahannya Paulus. Itulah perbuatan baik bagi sesama kita. Gitu ya. Dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Gitu ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Gitu ya. Di sini dalam ayat 9 dan 10, Paulus menulis tentang dua kata berbuat baik, dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Dalam bahasa Greka, berbuat baik itu ada dua kata yang berbeda, yaitu kalos dan agatos. Gitu ya. Kalos itu sesuatu perbuatan baik yang memang esensinya baik, bentuknya baik, tujuannya baik, motivasinya semua baik, dan itu digambarkan dengan kata kalos. Gitu ya. Sedangkan agatos itu sesuatu hal yang baik memang. Gitu ya. Sesuatu hal yang nampak baik, sesuatu hal yang orang rasakan itu baik. Gitu ya. Tetapi apakah motivasinya baik atau tujuannya baik, kita belum tahu. Itulah agatos. Gitu ya. Dan di Galatia 6 ayat 9 tadi ditulis dua-duanya.
Gitu ya. Waktu dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik, itu kalos yang digunakan. Di ayat yang 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Itulah agatos. Gitu ya. Jadi baik di sini dia ada dua arti, yaitu kalos dan agatos. Kalos menjadi sesuatu hal di mana itu dibilang well, sesuatu yang baik, gitu ya. Sedangkan agatos dibilang good, itu sesuatu yang baik, gitu ya. Kalos menjadi sesuatu hal yang lebih tinggi, di mana orang bertujuan menjadi sesuatu yang baik, di mana orang motivasinya, tujuannya baik, niatnya semua baik, bentuknya pun baik, gitu ya. Sedangkan agatos lebih berorientasi pada penilaian seseorang, gitu ya. Kalos lebih sesuatu hal yang baik secara hakiki, gitu ya. Sementara agatos lebih banyak pada penilaian orang. Dan saya lebih suka berbicara, kalau kita bicara soal perbuatan baik, saya lebih berorientasi pada sesuatu yang mendatangkan kebaikan, gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang dalam ayat yang tadi dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik, gitu ya. Apabila datang kita akan menuai. Jadi jelas dari sini kita bisa melihat kenapa kita perlu berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk beroleh keselamatan. Keselamatan sudah kita terima melalui darah Yesus, gitu ya. Kalau kita percaya pada darah Yesuslah yang menyucikan kita dan kita beroleh keselamatan melalui darah Yesus, gitu ya. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa kita. Meskipun kita melakukan sekian banyak perbuatan baik, satu dosa yang kita lakukan, maka dosa itu tetap mendatangkan hukuman, dan dosa hanya bisa disucikan dengan darah Yesus, gitu ya. Karena itu perbuatan baik tidak membawa kepada keselamatan, gitu ya. Kita perlu berbuat baik, kenapa? Karena Allah sudah menebus kita supaya kita ikut ke dalam kebahagiaan Tuhannya. Pada saat kita berbuat baik, kita mempertahankan keselamatan itu. Pada saat kita berbuat baik, maka kita membuat orang mempermuliakan Allah, gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan dalam ayat yang di Galatia, pada saat kita berbuat baik itu kita menuai juga dari sana. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jelas aku? Satu ayat yang terakhir di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Anda dan saya, perbuatan baik bukan datang karena kemampuan kita, perbuatan baik bukan semata-mata datang karena pribadi kita, tetapi kalau kita orang-orang kepunyaan Allah, maka kita diperlengkapi, firman Tuhan katakan. Kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Kita melakukan sesuatu yang baik karena kita merasakan kasih Allah atas hidup kita. Kita melakukan sesuatu yang baik karena Allah terlebih dahulu melakukannya semua bagi kita. Dan itu kita refleksikan pada orang lain, dan kita diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini kita semakin mengerti tentang apa itu perbuatan baik. Perbuatan baik tidak membawa pada keselamatan. Anda dan saya diselamatkan karena iman dan darah Yesus, gitu ya. Tetapi kita tetap harus melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu membuat kita mempertahankan keselamatan itu sendiri. Dan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan diperhitungkan sebagai hamba yang baik dan setia dan ikut dalam kebahagiaan Tuhannya, gitu ya. Perbuatan baik membuat orang mempermuliakan Tuhan. Dia akan melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga, gitu ya. Dan itu semua adalah perbuatan yang baik, dan apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jelas aku? Dan kita bisa melakukan perbuatan baik kepada Allah, kita melakukan perbuatan baik juga kepada sesama manusia. Dan itu adalah kalos dan agatos. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video sederhana ini menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.